Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran matematika peminatan. Sesuai janji saya di video sebelumnya bahwa hari ini kita akan membahas mengenai persamaan garis singgung yang melalui suatu titik di mana titik tersebut tidak ada di lingkaran tetapi ada di luar lingkaran. Ya. Jadi suatu titik di luar lingkaran yang kita mau buat garis ya. Contohnya ada di gambar berikut ini. Ya, di sini ada gambar lingkaran, kemudian ada suatu titik di luar lingkaran, titik R ini. Kita mau buat garis singgung yang melalui titik tersebut, tetapi menyinggung lingkaran. Pastinya ada dua, karena lingkaran di hadapan sebuah garis ada dua sisi yang di sini, yang di sini. Pasti ada dua garis singgung. Kita akan cari persamaan garis singgung tersebut yang berdasar pada suatu titik di luar lingkaran. Kalau kemarin kan pada lingkaran. Ya, untuk mencarinya sebetulnya lebih panjang dibanding cara mencari garis singgung pada titik yang dimana titiknya ada pada lingkaran seperti yang kemarin. Tapi akan saya coba jelaskan di halaman 11 buku LKS kalian ya, yang dari madrasah di halaman 11 itu ada C, persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik di luar lingkaran. Jadi saya akan persingkat penjelasan di sini ya. Penjelasan di sini maksudnya adalah untuk mencari persamaan garis singgung tersebut, langkah pertama kalian harus mencari yang namanya persamaan garis polar. Apa itu persamaan garis polar? Adalah suatu persamaan yang akan membantu kita ya. Kalau dalam gambar mungkin ini tidak bisa kita jelaskan, tetapi nanti persamaan ini akan berguna untuk mencari persamaan garis singgung. Jadi persamaan garis polar itu mirip persamaan garis singgung yang kemarin ya, yang ini kemarin. Tetapi titik X1 dan Y1 kemarin itu titiknya ada pada lingkaran, sedangkan persamaan garis polar itu sebenarnya mirip persamaan garis singgung, tetapi titiknya tidak ada pada lingkaran. Jadi bukan garis singgung, karena titik X1 dan Y1-nya itu tidak pada lingkaran, adanya di luar lingkaran. Nah, setelah kalian mencari persamaan garis polar ini, kalian bisa mencari persamaan garis singgung dengan cara kalian rubah persamaan garis polar ini ke dalam bentuk Y sama dengan, jadi Y-nya disendirikan di sebelah kiri dan yang lainnya di sebelah kanan. Kemudian bagian kanan tersebut nanti dimasukkan ke dalam persamaan lingkaran yang dimaksud. Kemudian diselesaikan, ketemu X, ya 2 mestinya. Kemudian kalian temukan Y, kemudian kalian bangun lagi persamaan garis singgung dengan rumus yang kemarin ini, ya ada 3 kemarin, di mana titik singgung yang baru kalian temukan tadi dimasukkan dalam persamaan garis singgung yang seperti kemarin. Jadi langkahnya 2 kali lebih panjang dibanding yang kemarin. Baik, saya contohkan ini yang sederhana. Jadi ini persamaan garis polar dulu ya. Contoh soalnya ini tentukan persamaan garis singgung lingkaran ini. Lingkarannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 13. Ini jelas pusatnya 0,0 ya. Yang melalui titik 51. Maaf, tidak kelihatan, 51. Nah, langkah pertama ini kalian coba dulu. Titik P 5,1 tadi kalian masukkan ke dalam lingkaran. Kita cek saja. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 13. Kalian masukkan titik 51. X-nya 5, Y-nya 1. 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat, 5 kuadrat itu 25, 1 kuadrat itu 1. 25 ditambah 1, 26. Jelas 26 itu tidak sama dengan 13, malah 26 itu lebih besar dari 13. Karena ini ya bukti bahwa titik 51 tadi ada di luar lingkaran. Nah, karena di luar lingkaran, maka kita tidak bisa serta-merta menggunakan rumus yang kemarin. Karena rumus yang kemarin itu hanya berlaku jika titiknya ada pada lingkaran. Karena itu kita harus mencari titik pada lingkarannya. Karena itu kita membutuhkan bantuan persamaan garis polar, ya.
Kita cari persamaan garis polarnya tadi seperti yang dirumus, yaitu X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat. X1-nya tadi adalah 5 ya. X. Y1-nya 1. Y. R kuadratnya 20. Maaf, R kuadratnya 13. Ya, sesuai ini. Nah, setelah ini sama saja dengan 5X plus Y. 1Y itu kan sama dengan Y. Sama dengan 13 seperti ini. Kemudian Y-nya kita sendirikan. Untuk menyendirikan Y, maka 5X ini harus pindah ke kanan. Y sama dengan 13 min 5X. Seperti itu. Ya. Kemudian, kalian bisa rubah 5X-nya di depan, tidak masalah. Yang penting Y-nya sudah sendirian. Kalau di sini masih ada misalkan 2Y, maka 2 itu harus pindah ke kanan. Karena 2 kali Y itu perkalian, maka pindahnya nanti akan pembagian. Itu kalau ada angka di depan Y. Kalau tidak ada, ya biarkan seperti ini. Kita lanjutkan. Masukkan Y ke dalam persamaan lingkaran. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 13. Y itu ini, ya, kalian masukkan ke dalam persamaan lingkaran, ke dalam sini. Berarti X kuadrat plus dalam kurung 13 min 5X mewakili Y di kuadrat sama dengan 13. Ya, seperti ini. Kemudian kalian jabarkan. Di sini X kuadrat. Kemudian ini kita jabarkan menjadi ada di sini ya. Sebenarnya penjabaran ini saya singkat di sini saja. 13 min 5X dikali 13 min 5X kuadrat itu seperti ini ya. Ingat, 13 dikali 13 itu 169. Ya, kemudian 13 dikali min 5X itu minus 65X. Ya. Kemudian minus 5X kali 13 sama min 65X. Yang terakhir 5X dikali 5X, di sini minus ya, jadi plus 25X kuadrat. Aduh maaf, nggak kelihatan. 25X kuadrat di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita masukkan ke sini tadi. Kita urutkan dari depan 25X kuadrat, biar mudah. Kemudian 65X dikurangi 65X itu 130X. Betul? Kemudian terakhir plus 169. Ya. Setelah itu sama dengan 13. Masih ada. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini kita jumlahkan ini 1X kuadrat ditambah 25X kuadrat menjadi 26X kuadrat. Minus 130X plus 169 dikurangi 13 sama dengan 0. Harus sama dengan 0 kanannya ya. Kemudian kita sederhanakan kembali. 26X kuadrat minus 130X. 169 dikurangi 13. Di buku sudah dikerjakan, hasilnya 156. Nah, di buku kalian lihat bisa ya. Nah, setelah itu kita sederhanakan. Karena ini semua adalah faktor dari 26. Jadi 26, 130, dan 156 itu semuanya bisa dibagi 26. Dibagi 26. 26 bagi 26, 1. Ya, tinggal X kuadrat. 130 dibagi 26 itu 5. Ya. Kemudian 156 itu 6. Sama dengan 0. Jadi persamaan yang panjang tadi berubah menjadi sederhana. Setelah itu kalian faktorkan. Nah, ilmu pemfaktoran ini harusnya sudah sering kalian dapatkan ya. Belakangnya 6, jadi kemungkinan ada dua angka, 2 dan 3 ya jika dikalikan. Sekarang tandanya. Karena tengahnya itu min 5, yang hanya bisa didapat dari min 2
ditambah min 3, maka tentu yang di sini pemilihan angkanya adalah min 2 dan min 3. Jadi X min 2 dan X min 3. Jika dikalikan hasilnya kembali yang seperti di atas. Setelah itu kita buat faktor. Berarti X min 2 jika sama dengan 0, X-nya sama dengan 2. Jika X min 3 sama dengan 0, X-nya sama dengan 3. Kemudian setelah itu kalian masukkan kembali ini ke persamaan yang awal tadi, yaitu yang di sini. Ya, kalian masukkan X2 ke dalam Y. Y tadi sama dengan 13 min 5X, kan? X-nya diganti 2. Berarti Y sama dengan 13 min 10. Y sama dengan 3. Kemudian yang di sini, Y sama dengan 13 min 5X. Sekarang X-nya diganti 3. Ya, Y sama dengan 13 min 5 dikali 3. 5 kali 3 itu 15. 13 dikurang 15 min 2. Berarti ada 2 pasang. Ya. Yang pasangan pertama itu adalah ini dan ini, yaitu titik 2, 3. Ya. Ini X, ini Y. Dan yang kedua, 3 dan min 2, berarti titik yang kedua 3 min 2. Nah, kedua titik ini jelas ada pada lingkaran, bisa kalian buktikan. Setelah kalian menemukan dua titik ini, kita lanjutkan ke persamaan garis singgung yang kemarin, ya. Cukup panjang, ya memang seperti itu. Jadi rumusnya untuk mencari persamaan garis singgung sama dengan persamaan garis polar, ya. Yaitu masih kelihatan di sini, X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat. X1, nah kita yang pertama dulu, ini X1 Y1, ya, 2 X plus 3Y sama dengan R kuadrat. R kuadrat tadi pada lingkaran yang awal, ya, lingkarannya tadi R kuadratnya adalah 13, berarti di sini juga 13. Jadi 2X plus 3Y sama dengan 13, itu persamaan garis singgung yang pertama. Kemudian yang kedua, X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat, di mana X1 dan Y1-nya yang kedua tadi. Ini ya, ini X1, ini Y1. X1-nya 3, berarti 3X. Y1-nya min 2, berarti min 2Y sama dengan R kuadrat. R kuadratnya sama 13. Ya, berarti muncul persamaan lagi 3X min 2Y sama dengan 13. Jadi persamaan garis singgung tadi yang dimaksud dari soal itu 2, yaitu 2X plus 3Y sama dengan 13 dan 3X min 2Y sama dengan 13. Seperti itu. Jadi mencari persamaan garis singgung, ya, pada titik di luar lingkaran, langkahnya seperti itu. Cukup panjang, tetapi nanti kemungkinan pada ujian akan, saya pikir tidak perlu dikeluarkan karena panjang, ya, terlalu panjang, terlalu lama nanti kalian menghitungnya. Saya kira yang nanti saya keluarkan waktu ujian akhir semester tentunya persamaan garis singgung yang sebelumnya. Itu pun kalau saya yang membuat soal. Begitu dari saya kira cukup untuk materi lingkaran keseluruhan. Jadi untuk materi selanjutnya, untuk ulangannya sebetulnya kan harus ada ulangan ini untuk materi lingkaran. Karena seperti ini, jadi mungkin nanti saya ganti tugas saja. Jadi satu bab lingkaran ini ada satu tugas yang wajib, karena memang hanya satu tugasnya. Tolong nanti jika waktunya akan saya beritahukan tugasnya bagaimana, dan yang pasti itu tugas tersebut penting karena berposisi untuk menggantikan ulangan harian. Saya kira begitu pemberitahuan dari saya. Untuk keseluruhan materi lingkaran saya kira cukup. Jika ada pertanyaan silakan, jangan sungkan-sungkan tanya atau chat pribadi juga boleh, di grup juga boleh. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.